Silakan duduk, dimana dikasih Tuhan. Seperti yang saya pernah sharingkan sama MC waktu itu, sekali ya saudara, waktu hamba Tuhan kita masih hidup, ada di Kali Pasir. Di Kali Pasir itu seperti biasa ada gotong royong kerja bakti, saudara. Nah kalau kerja bakti itu yang dipilih biasanya hari apa, saudara? Hari Minggu ya, benar-benar orang itu ya saudara, hari Minggu. Lalu marah mereka, saudara, kenapa? Karena hamba Tuhan kita ya bukan hanya ke gereja, tapi juga hari Minggu itu dikhususkan, jangan kerja bakti gitu, jangan gotong royong di hari Minggu itu. Terus sekali datang saudara rame-rame mau ngegebukin ya, datang ke hamba Tuhan kita bilang, kok gitu ya, Nento, kok gak pernah ikut sih kerja bakti hari Minggu? Nah, hamba Tuhan kita ya saudara ya memang terlalu berani ya memang ya saudara. Tahu gak jawabnya apa saudara? Makanya kerja bakti jangan hari Minggu, coba Jumat siang, tengah siang itu. Kalau kerja bakti saya ikut bilang gitu. Kenapa saudara? Itu kan lagi waktu ibadah mereka saudara ya. Coba kalau lagi waktu ibadah mereka saya ikut. Tapi kalau lagi hari Minggu jangan saudara ya. Hamba Tuhan kacau itu saudara, sampai mau digebukin saudara pakai tongkat, pakai apa saudara, cuma nggak berani karena ada si Apo saudara ya. Wah galak juga saudara, jadi digebukin balik sama si Apo gitu ya. Mereka ngejar si Papa, si Apo ngejar balik mereka saudara ya. Mengerikan sekali orang-orang situ ya saudara ya. Tapi kita boleh melihat ya bahwa orang Kristen itu dicontohkan seperti hamba Tuhan kita punya satu perbedaan masalah hari. Ya. Kalau kita lihat agama-agama lain nggak ada saudara yang satu hari itu dikhususkan. Palingan ya ada 1 jam, 2 jam untuk hari ibadah, untuk tempat ibadah gitu ya. Tapi yang sampai 1 hari itu untuk ibadah itu nggak ada saudara. Kita berbeda sendiri. Kenapa saudara? Kita akan lihat hari ini ya saudara, kenapa hari Minggu, hari istirahat itu berbeda dari hari-hari yang lain. Dan juga ini saudara, kita sudah lihat ya, kita sudah bikin klaim-klaim yang besar ya selama beberapa minggu yang lalu ya saudara ya. Mungkin belum pernah dengar kali ya saudara klaim-klaim yang besar ya. Siapa saudara bilang ya, baiklah kita itu bukan hanya Tritunggal, tapi juga para malaikat ya. Kita sudah jelaskan kenapa tadi itu para malaikat. Sudah dijelaskan juga ya minggu lalu bahwa 6 hari itu memang lebih baik tidak diartikan secara literal ya, secara hurufiah. Dan banyak klaim-klaim yang sudah kita bikin ya. Hari ini klaim apa lagi yang kita akan bikin ya saudara, yang mengagumkan, yang teks pasti mengatakan ya. Sebab itu mari kita membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua. Kita sudah masuk ke pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai yang ketiga, saudara. Kejadian pasal yang kedua, yang pertama sampai ke 3. Berhubung hanya ada 3 ayat, di sini kita baca bersama saja ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Sudah mendapatkannya? Mari kita membacanya. 3, 2, 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, ketika kita melanjutkan eksposisi dari pasal sebelumnya, pasal yang pertama, kita sudah melihat ada pola ya, terutama di hari yang terakhir ya, di ayat yang ke-31, 1 ayat sebelum pasal 2 ini dikatakan apa saudara? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jala petang, jala pagi, itulah hari ke-6 ya. Kalau saudara lihat di sini ada urutannya, ada polanya saudara. Tadi dikatakan di hari yang ke-7 pasal 2 ayat 1 Tuhan menyelesaikan langit dan bumi saudara. Dan kita tahu ya bahwa itu bukan langit dan bumi tapi surga dan bumi saudara ya. Lalu juga di ayat yang ke-31 dikatakan Tuhan melihat saudara. Tuhan melihat, Tuhan mengobservasi, mengevaluasi bagaimana ciptaannya, dan kita sudah lihat Dia adalah pencipta yang puas
satisfied, saudara. Dan dia juga adalah Tuhan yang memberkati, saudara. Dia menyelesaikan, ya, dia melihat, dan dia memberkati. Tapi kenapa, saudara, si penulis memakai urutan ini? Ya, diselesaikan, dia jadi membuat dulu, lalu menyelesaikan, lalu sekarang dia melihat bahwa itu baik, dan sekarang dia juga memberkatinya, saudara. Kenapa? Nah, untuk mengerti apa yang Musa sedang mengatakan, coba kita lihat, kita tanya Musa sendiri ya, saudara, ya, dari Keluaran pasal yang ke-39. Boleh satu orang membuka dan membaca untuk kita semua Keluaran pasal 39 ayat yang ke-32 dan 43. Keluaran pasal 39 ayat 32 dan 43. Boleh satu orang membacakan? Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Ayat 43. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Urutan yang sama sudah dipakai di situ ya. Tuhan menyelesaikan langit dan bumi, lalu Tuhan melihat bahwa itu baik, dan Tuhan memberkatinya, saudara. Demikian juga di dalam pembangunan kemah suci, saudara. Dilihat bahwa Tuhan itu menyelesaikannya, Musa dan para bangsa Israel menyelesaikannya, lalu Musa melihatnya bahwa itu baik, dan setelah itu diberkati, saudara. Ya. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya ada satu paralel di antara kemah suci dan juga ciptaan langit dan bumi ini, saudara, surga dan bumi ini. Ya. Mungkin kita juga sudah pernah bahas waktu itu ya, bahwa dari secara struktur, ya, kemah suci itu juga sama, saudara, strukturnya dengan surga dan bumi. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa dunia ini ada berapa tingkatannya, saudara? Tiga, saudara. Di dalam tradisi kuno, dalam tradisi Yahudi itu, langit dan bumi itu surga, langit dan bumi, saudara. Dunia ini terdiri, kosmos itu terdiri atas tiga lapisan: surga, langit, dan bumi, saudara. Ya. Dan kalau kita melihat bagian ini, ketika kita melihat kemah suci, itu juga begitu, saudara. Kenapa? Makanya ada tiga ruangan, saudara, tiga bagian. Ada pelataran yang di luar, ada ruang kudus, dan ada ruang Maha Kudus, saudara. Ruang Maha Kudus itu, nah kita lihat ya, kita observasi satu-satu ya, saudara. Kita coba sekalian survei ini dari interior bait Tuhan, kemah suci, saudara ya. Saudara, kalau kita masuk ke pelataran ini kan di luar itu ada pagarnya, saudara. Masuk ke dalam pelataran itu ada dua benda, saudara, yang pasti saudara lihat di situ. Ada apa ya, saudara? Ada dua benda yang pasti saudara di situ ada. Mesbah, betul. Satu. Mesbah. Ada satu lagi, saudara. Tempat pembasuhan, saudara, bejana pembasuhan. Ada dua, saudara. Ada mesbah dan ada bejana pembasuhan. Kalau nggak usah saudara buka ya, biar cepat aja. Di Keluaran pasal 20 ayat 24. Tahu nggak, saudara? Mesbah itu disebut apa? Mesbah dari bumi. Mesbah dari bumi. Makanya mesbah itu harus dibuat dari tanah, saudara, nggak bisa dari barang-barang perkakas logam, harus dari tanah, saudara. Dan kalau kita buka 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 23 sampai 26, di dalam bejana pembasuhan itu tahu nggak disebut apa, saudara? Laut, saudara. Laut. Ada bumi, ada tanah, daratan, sama ada laut, saudara. Laut dan tanah itu bagian dari apa, saudara? Dari bumi yang ada di bawah, ya. Dari bumi yang ada di bawah. Terus lagi kalau saudara lihat di dalam bagian 1 Raja-Raja pasal 7 tadi, saudara, itu di bawah bejana pembasuhan itu ditaruh lembu, ya, patung lembu, saudara. Tapi patung lembu itu nggak sembarangan, saudara. Patung lembu itu mengarah ke 4 arah, ke 4 mata angin, saudara. Kenapa, saudara? Karena 4 mata angin itu bicara soal bumi, saudara. Ya, kalau saudara pergi ke luar angkasa nggak ada mata angin, saudara. Tapi di bumi ini ada mata angin, ada utara, selatan, timur, barat. Betul ya, saudara? Ya.
Jadi bagian pelataran ini, tadi kita lihat itu isinya adalah ada laut, ada bumi, dan juga kalau belum jelas juga ada 4 arah mata angin, saudara, yang menunjukkan ini adalah bumi yang di bawah. Tapi ketika masuk ke dalam ruang kudus, saya ketemu apa? Ada roti sajian, betul. Ada satu lagi juga. Itunya apa? Menorah, saudara ya, menorah. Jadi dia bentuknya itu seperti tiang, lalu dia bercabang 7, saudara. 1, lalu 2 lagi, saudara. Jadi 7 total cabangnya itu, saudara ya. Nah, tahukah saudara di sepanjang kitab Musa, saudara masih ingat di minggu lalu kita sudah lihat di Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan di hari keempat benda-benda penerang, saudara. Betul ya? Kata benda penerang di situ itu cuma 2 kali dipakai di kitab Musa. Untuk matahari, bulan, dan bintang, dan menorah tadi, saudara. Menorah tadi itu juga disebut sebagai benda penerang, saudara. Kenapa? Ya karena tadi kalau bagian pelataran itu dia bagian bumi, nah yang satu tingkat masuk lagi kita, itu kita akan bertemu dengan langit, saudara, langit yang kelihatan. Makanya kita di situ ketemu matahari, bulan, dan bintang, saudara. Sama seperti matahari dan bulan, bintang, menorah juga begitu, saudara. Dan kalau kita lihat juga kenapa menorah itu 7, saudara? Karena 7 itu adalah masalah angka waktu di dalam tradisi Yahudi. Dalam 1 minggu dalam tradisi Yahudi ada berapa hari, saudara? 9 ya. 7, saudara, 7 hari. Lalu hari raya pendamaian, hari raya yang paling utama di dalam tradisi Yahudi itu terjadi bulan apa, saudara? Bulan ke-7. Lalu pada tahun ke-7 ada tahun Sabat. Dikali 7 lagi, sudah bahas berapa minggu lagi. 7 kali 7 ada tahun Yobel, saudara. Jadi 7 itu adalah angka waktu. Angka yang menunjukkan kalender dari bangsa Yahudi, saudara. Ya. Pelataran sudah, ruang kudus tadi kita juga sudah lihat, saudara, itu menunjukkan langit yang kelihatan. Masuk sekali lagi, saudara, itu kita ke ruang Maha Kudus sekarang. Di ruang Maha Kudus itu sekarang dari luarnya dulu, saudara. Di luarnya itu ada apa, saudara? Di antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu ada apa, saudara? Ada tirai, betul ya. Nah, saudara tahu nggak tirai itu ada gambar apa? Ada gambar kerubim, saudara. Malaikat kerubim. Oke. Lalu juga kalau kita lihat kapan-kapan ya, kalau saat kita akan lihat juga, itu tirai itu dikasih manik-manik, saudara, supaya dia lebih bercahaya. Kenapa? Karena memang dia pembatas antara langit yang kelihatan, yang tadi ada bintang-bintang, sama surga yang tidak kelihatan, saudara. Ya, ada kerubim tadi yang menjaga. Dan kalau kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ada apa, saudara, di situ? Ada tabut perjanjian. Ada tabut perjanjian, betul sekali, saudara. Dan tabut perjanjian itu kalau di Alkitab disebut sebagai tumpuan kakinya Tuhan. Tumpuan kaki Tuhan, saudara. Footstool itu. Jadi ini adalah ruang tahtanya Tuhan, saudara. Kalau itu adalah tumpuan kaki Tuhan, itu Tuhan duduk di situ, saudara. Ya. Dan ada juga patung kerubim lagi, saudara, di situ. Jadi di atas tabut perjanjian itu ada patung yang begini, saudara, dia menaungi supaya tutup pendamaian itu, saudara, supaya nggak kelihatan. Ya. Nah, itu juga patung kerubim, saudara, ya, yang menutupi tadi itu. Tadi kita sudah melihat di minggu lalu, 2 minggu lalu, bahwa surga itu isinya apa, saudara? Tuhan dan para malaikatnya. Makanya kita sudah lihat di Kejadian 1 ayat 1 ketika Tuhan menciptakan surga dan bumi, sudah termasuk juga malaikatnya, saudara. Dan kita juga sudah lihat marilah kita itu bukan hanya marilah Tuhan Allah Tritunggal, tapi juga marilah Tuhan dan malaikat-malaikatnya, saudara. Jadi ya, kita sudah melihat struktur dari bait Allah yang maha suci itu demikian juga, saudara. Ya. Di sebelumnya kita lihat tadi ya, bahwa ketika Tuhan itu menyelesaikan, lalu melihat, lalu memberkati, itu paralel juga dengan bait Tuhan. Ketika sekarang juga kita lihat strukturnya, sama, saudara. Pembangunan bait Tuhan, kemah suci itu juga 3 lapis seperti kosmos, seperti dunia ini. Sama seperti juga Tuhan, minggu lalu kita sudah bahas, menciptakannya dari atas, saudara, dari surga, turun ke langit, turun ke bumi, saudara.
Jadi ada paralel di antara dunia ini dengan bait Allah. Makanya kalau saudara lihat, bait Allah Salomo itu diselesaikannya berapa lama saudara? 7 tahun pada bulan ke-7 pada hari ke-7. Kenapa? Karena memang demikian juga dunia ini juga diciptakannya berapa hari saudara? 7 hari ya, 6 hari plus sekarang Tuhan selesai di hari yang ke-7. Ya. Dan coba kita buka satu ayat lagi ya saudara ya. Sekarang Tuhan membandingkan antara baitnya dengan dunianya. Yesaya pasal 66 ayat yang pertama. Itu orang telah membacakan Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang pertama. Ayat 1, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Sekali lagi saudara, ada paralel di antara Tuhan yang menciptakan surga, langit dan bumi dengan Tuhan yang menciptakan kemah suci, saudara sekalian. Kenapa ini penting? Ini simpel sekali saudara, karena ini adalah bicara soal His coronation saudara ya, penobatannya dia, pemahkotaannya Tuhan. Ya. Ketika Tuhan selesai hari ke-7 ini bukan dikatakan bukan leha-leha saudara, dia capek, lelah. Tapi dia bicara soal dia sudah selesai membangun istananya, yaitu langit dan bumi, surga, langit dan bumi. Sekarang dia ngapain saudara? Dia menikmati. Dia selesai saudara. Surga, langit, dan bumi tidak lain adalah sebenarnya baitnya Tuhan sendiri. Istananya Tuhan sendiri, saudara. Kemah suci dan bait Tuhan itu sebenarnya hanyalah replika. Hanya miniatur dari bait Tuhan yang sejati, yang lebih besar lagi, yaitu surga, langit, dan bumi ini. Kosmos ini. Sehingga Sabat tidak lain adalah prosesi Tuhan, saudara. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat, untuk dimahkotai sebagai raja. Kalau 2 minggu lalu kita lihat dia adalah di Alpha Author, ya. Dia adalah pencipta yang awal. Sekarang dia adalah di Omega Consummator. Dia adalah penyempurna yang akhir. Ya. Ini adalah sebuah prosesi, bukan istirahat. Ini adalah sebuah penobatan. Dia duduk di atas tahtanya, saudara. Tempat beristirahatnya dia adalah surga, langit, dan bumi. Hari Sabat itu adalah bicara soal His coronation, pemahkotaan Tuhan. Sehingga bangsa Israel ketika sedang berjalan di padang gurun, pembaca pertama ketika sedang berjalan di padang gurun itu boleh melihat seperti ada kontes, saudara ya. Tuhan-Tuhan mereka itu siapa? Tuhan-Tuhan mereka justru ada Tuhan-Tuhan yang minta dibangunin baik sama umatnya. Tapi ketika kita lihat Tuhan Israel boro-boro, saudara, itu hanya replika. Hanya miniatur kemah suci itu. Baik yang sesungguhnya adalah alam semesta ini sendiri yang Tuhan ciptakan. Makanya ketika 6 hari itu saudara lihat ya, salah satu perbedaan di antara 6 hari dan hari yang ke-7 adalah selama 6 hari itu Tuhan selalu dihubungkan dengan ciptaan, saudara. Dia berfirman tentang ciptaannya, dia melihat ciptaannya, dia puas dengan ciptaannya. Tapi di hari ke-7 tidak ada satu hal pun yang disebutkan, saudara, mengenai ciptaannya. Dia puas dengan dirinya sendiri. Dia puas, saudara, dengan bagaimana dia selesai mengerjakan segala sesuatu. Tidak ada yang lain, saudara, hanya Tuhan. Ya. Sehingga ini yang pertama ya, saudara ya. Ini bagian yang satu, yang A-nya ya, saudara ya. Itu His coronation 1A. Satunya nanti kita lihat ya, saudara. His coronation, saudara. Bangsa Israel ketika melihat bait Tuhan itu tadi, makanya tepat seperti Bu Vina tadi juga mengilustrasikan ya, saudara. Akhirnya, dia begitu-gitu, saudara, biar sehat gitu ya, saudara ya. Ini yang sebenarnya Tuhan sudah tentang di bagian ini. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan kepada mereka replikanya. Jangan dikerjain, jangan dianggap ini rumah Tuhan yang benar-benar, saudara. Karena ini cuma miniatur yang kecilnya, gambaran yang kelihatan dari pemerintahan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Ya. Tapi ada juga bukan hanya His coronation, saudara, bagi pembaca pertama, tapi juga ada our confidence, ya, our confidence ke
ya, kepercayaan, trust dari pembaca pertama. Ya. Pertanyaannya kenapa saudara? Si Musa ini tadi kita sudah lihat, Musa alasan pertama itu miscoordination, dia pengen menunjukkan superioritas dari Tuhan ini dari Allah-Allah yang lain. Ketika bangsa Israel melihat baik Tuhan, yang dilihat bukan baik Tuhan ya saudara, tapi dunia ini. Tapi yang kedua saudara, bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan confidence kepada umat perjanjiannya. Ya. Bagaimana bentuknya? Kita sudah ingat 2 minggu yang lalu bahwa Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air itu di Kejadian 1 ayat 2 itu adalah seperti awan kemuliaan, saudara. Awan kemuliaan. Kita sudah bandingkan dengan Ulangan pasal 32 dan seterusnya, saudara ya. Bahwa sebenarnya Roh Allah itu bukan bentuk kayak melayang-layang gitu ya, saudara. Ini setan apa roh apa saudara yang gentayangan, bukan saudara. Ini adalah awan kemuliaan Tuhan yang melayang-layang di atas ciptaannya, saudara. Dan kita juga sudah lihat bahwa ya, belum berbentuk dan kosong itu bukan hanya belum berbentuk dan kosong, saudara, tapi juga dalam bahasa aslinya tandus dan belum berpenghuni, saudara. Itu tempat sebenarnya adalah padang gurun ketika bangsa Israel lewat, saudara. Musa mau supaya pembaca pertama ini mengerti ya dari kondisi mereka apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan. Ya, kita sudah lihat bahwa awan kemuliaan itu, Roh Allah yang melayang-layang itu sudah bersiap menahbiskan dunia ini itu dari kondisi padang gurun menjadi kondisi baiknya Tuhan, saudara, sebagai baik kosmiknya Tuhan. Makanya kita kalau melihat, ya, saudara, ketika melihat penciptaan ini, kita jangan hanya lihat dari teksnya, tapi juga kita lihat bagaimana pembaca pertama mengertinya, saudara. Kenapa awan kemuliaan itu harus hadir? Karena mereka mengerti bahwa ketika ada kegelapan, yang mana saudara yang memberikan terang? Awan kemuliaan itu, saudara ya. Tiang api itu, saudara, yang akan memberikan mereka kegelapan, memberikan mereka terang di tengah kegelapan. Makanya hari pertama adalah dari gelap menjadi terang, saudara. Karena itulah experience dari bangsa Israel. Mereka gelap, saudara, di padang gurun. Memang ada lampu, saudara. Ya, nggak ada. Lalu Tuhan memberikan kepada mereka terang melalui awan kemuliaan, melalui tiang api itu, saudara. Dan bukan hanya itu, kita juga sudah lihat ya bahwa sama seperti awan kemuliaan itu membelah air, saudara. Ya, membelah laut Teberau supaya bangsa Israel itu bisa lewat masuk ke rest mereka. Demikian juga Tuhan membelah air dari air, saudara. Air yang dari di atas dan yang di bawah. Air yang dari di laut dipisahkan dari daratan, saudara. Bangsa Israel melihat bahwa Tuhan yang sama yang menciptakan, yang memberikan terang, juga Tuhan yang sama juga yang memberikan terang di malam hari. Tuhan yang sama membelah lautan, saudara. Ada juga Tuhan yang sama membelah air di atas di bawah, air dari daratan, saudara. Ya. Selama 6 hari Tuhan Yahweh mengatasi kekacauan dan memimpin kepada baik kosmiknya Tuhan. 6 hari, saudara. Sehingga apa? Sehingga umat Tuhan, sehingga puncak dari penciptaan itu manusia boleh sampai kepada kediaman, ya, kepada tempat yang aman ditinggali. Sekali lagi, saudara, padang gurun itu bukan tempat yang aman. Padang gurun itu bukan tempat yang layak untuk disinggahi. Demikian juga dunia di hari kedua, di ayat kedua itu bukan dunia yang layak, dunia masih gersang, masih belum berpenghuni, saudara. Sehingga di dalam Kejadian pasal 1 dan kedua ini kita melihat Tuhan ini tidak beristirahat sehingga sampai manusia tiba kepada keamanannya, saudara, kepada stabilitasnya. Ya. 6 hari dia bekerja, saudara, dia nggak berhenti. Ya. Kenapa? Karena dia tidak akan berhenti sampai di penghujungnya di hari ke-7 boleh beristirahat. Sampai manusia boleh sampai kepada dunia yang sudah selesai memiliki stabilitas, saudara sekalian. Dan ini masalah besar bagi pembaca pertama, bagi orang Israel. Kenapa? Kapan sampainya? Ya.
Orang tetangganya mungkin udah pada meninggal saudara, ya di padang gurun itu. Airnya kurang, makanannya kurang, daging tidak ada. Tapi di sisi lain, gimana mereka? Kami sampai ke tanah perjanjian itu, di mana janjinya? Di mana? Aku nggak kelihatan tanah perjanjian itu nggak nyampe-nyampe. Maka Musa menulis bagian ini tuh sebagai apa saudara? Sebagai comfort bagi mereka, sebagai confidence bagi mereka. Tuhan tidak akan beristirahat sampai tiba di tanah perjanjian. Sama seperti Tuhan tidak akan beristirahat sampai dia selesai 6 hari penciptaan. Saudara. Ya. Betapa sebuah penghiburan yang besar bagi bangsa Israel. Janji kepada mereka, ayo sedikit lagi sampai di tanah perjanjian. Ya, coba kita membuka satu bagian firman Tuhan, saudara ya. Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai ke-36. Bilangan pasal yang ke-10 ayat pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 36. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, Bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah dia, Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Awan kemuliaan itu ada di atas mereka, melayang-layang juga. Dan sekarang mereka ada di dalam kondisi di mana ada kemah suci yang sementara itu. Tapi, nah ini saudara, yang menjadi pembeda antara dunia sudah ciptakan Tuhan tadi dengan kemah suci tadi. Saudara. Dunia itu sudah selesai, tapi kemah suci ini belum bentuk akhirnya, saudara. Ya. Kenapa? Tadi seperti kita baca di bilangan pasal ke-10, Tuhan itu dia belum menjadi di situ ya saudara ya. Belum bertindak seperti seorang raja. Dia bertindak seperti seorang justru panglima perang saudara. Panglima perang. Kenapa? Dia belum duduk saudara, dia masih pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau kita lihat sejarahnya saudara, sebenarnya kemah suci itu mirip dengan kemahnya tahu nggak siapa? Kemahnya Fir'aun saudara. Dulu kalau di dalam peperangan Fir'aun itu ketika bangsa Mesir sedang berperang dengan bangsa-bangsa tetangganya, Fir'aun itu juga punya kemah seperti itu saudara. Sama dibagi 3 juga saudara ruangan-ruangannya. Tapi isinya apa ya? Berhala-berhala saudara. Gambar-gambar dari Fir'aun, bukan Tuhan yang sejati. Sehingga sama seperti tadi, kemahnya Fir'aun itu berfungsi sebagai tempatnya Fir'aun, dia camp militernya saudara. Camp militernya sebagai markas perang di mana Fir'aun akan memberikan komando, ayo maju, mundur, ke belakang, misalkan saudara ya, atau bernegosiasi, ya. Demikian juga kemah suci itu bukan berfungsi sebagai rumah Tuhan, itu tetap sebagai, tapi sebagai apa saudara? Itu camp militer saudara, sebagai markas perangnya Tuhan saudara. Ketika tadi, makanya dibilang, ayo majulah Tuhan, ya karena dia berperang sebagai panglima perang dan baliklah Tuhan ke kemah Tuhan, ke tabut perjanjian saudara. Ya. Sehingga ketika mereka membaca teks dari Kejadian 1 sampai 2, dan ketika mereka membaca juga kemah suci tadi saudara, itu memberikan kepada mereka satu confidence. Oh iya, belum selesai. Tuhan kita masih berperang, masih menjadi panglima saudara sekalian. Dia belum memberikan kepada kita tempat yang tetap. Tapi di sisi lain kemah suci ini juga adalah sebuah cicipan, sebuah foretaste dari kemah suci bait Allah yang tetap itu di dalam tanah perjanjian saudara. Musa pun juga menubuatkan bahwa di suatu saat nanti akan ada satu tempat di mana bait Allah itu akan jadi tempat yang tetap, bukan yang berpindah-pindah lagi saudara. Ya. Tuhan tidak akan berhenti berperang. Tuhan tidak akan berhenti bekerja sampai umat perjanjiannya sampai di tanah perjanjian saudara. Ya. Betapa begitu comfort bagi pembaca pertama. Makanya kalau saudara lihat, Daud berencana membangun rumah Tuhan di 2 Samuel pasal 7. Kenapa saudara? Alasannya itu dikasih saudara di 2 Samuel pasal 7. Ya, Daud, kalau saudara ingat cerita waktu itu hamba Tuhan kita sudah mengkhotbahkan ya,
Daud ngobrol sama Nathan, ayo kita bangun bait Tuhan. Tapi ada alasannya sudah kenapa dia mau membangun bait Tuhan itu. Karena Tuhan sudah memberikan peristirahatan kepada Daud. Di ayat yang pertama, ayat yang kedua itu dikatakan Tuhan sudah memberikan kepada Daud peristirahatan dari segala musuh-musuhnya. Kemah suci itu tidak layak lagi, saudara, untuk menjadi tempat peristirahatan Tuhan. Kenapa? Karena sudah selesai perang itu, sudah selesai pekerjaan Tuhan, sudah sampai ke tanah perjanjian. Ngapain lagi pakai kemah yang berpindah-pindah yang tidak tetap? Ya. Tapi dikasih tidak Tuhan sama Tuhan, saudara? Enggak. Kenapa saudara masih enggak alasannya? Karena dia bukan man of rest, tapi man of war. Dia bukan manusia istirahat, tapi manusia perang, saudara. Daud ini pahlawan perang. Daud ini adalah seorang yang menumpahkan darah. Ya, sehingga kenapa dia bisa membangun bait Tuhan? Karena bait Tuhan yang tetap itu menuntut stabilitas, menuntut rest bagi umat perjanjian Tuhan. Tidak bisa dilakukan dengan darah, tidak bisa dilakukan dengan masih perang, saudara. Ya. Makanya bukan Daud yang membangun rumah, tapi siapa? Salomo, yang adalah man of peace, seperti namanya. Salomo itu man of peace. Shalom, ya. Salomo, ya. Salomo itu adalah, maka dia mendapatkan ketenangan. Ya, ketika kita akan lihat nanti kapan-kapan, ya. Juga Salomo itu sebagai Adam juga, saudara, ya. Jadi kita sudah melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berjanji bahwa satu tadi kita lihat ada His coronation, dia duduk dalam tahtanya. Langit dan bumi, surga, langit dan bumi itu adalah tahtanya Tuhan. Itu cuma miniatur janji bahwa Tuhan akan menaklukkan musuh-musuhnya. Tapi sisi lain juga ada our confidence, saudara, di mana nggak akan berhenti, nggak akan selesai perjalanan kita ini sampai tiba di tanah perjanjian. Nggak akan selesai Tuhan bekerja, tidak akan selesai Tuhan memerangi musuh-musuhnya sampai kita tiba, sampai kita mendapatkan rest yang sejati, saudara. Ya, sama seperti Tuhan tidak beristirahat, saudara, sampai dia menjadi raja di baitnya, sampai dia duduk di istananya di bait Tuhan. Ya, demikian juga dia tidak akan beristirahat sampai penciptaan kelar, saudara, sampai hari ke-7. Hari ke-7 ini adalah sebuah janji. Selesai, saudara. Sekalinya dia membangun bagi umat perjanjian Tuhan. Kalau mau berhenti Kejadian 1:1, Tuhan sudah selesai, saudara. Bisa Tuhan selesai. Tuhan tidak butuh surga dan bumi. Ya. Tapi kita melihat bahwa ini adalah a new theater of His glory, kan? Bukan hanya theater, tapi juga a new theater. Dunia ini adalah sebuah teater yang baru dari kemuliaan Tuhan, saudara. Ada penghiburan bagi Israel, saudara. Ketika bangsa itu sedang berjalan di padang gurun, di mana, sampai kapan kami jalan terus? Ya. Tapi ketika ada bait dari kemah suci itu, ada janji. Sebentar lagi, ya, Tuhan gak akan berhenti sampai dia mendatangkan stabilitas, damai sejahtera, kemenangan bagi umat perjanjian, saudara. Ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang bekerja tanpa tujuan, saudara. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja untuk sebuah tujuan, untuk umat perjanjian yang boleh memiliki rest, saudara. Ya. Ketika kita melihat bagian ini, kita seharusnya kagum dengan Tuhan yang seperti ini. Ya. Karena Tuhan yang seperti ini bukan seperti dewa-dewa yang lain, saudara. Ya, kalau kita lihat legenda kuno, ya, termasuk cerita Enuma Elis, saudara, ya, sebenarnya sama juga motifnya. Kenapa, saudara, si Marduk itu bisa bangun dunia ini, saudara? Karena kita sudah bahas itu, karena ada dewa, siapa, saudara? Apsu, yang pengen rest karena
siapa saudara? Dewa-dewa kecilnya berisik saudara, ya, pengen rest. Tapi bukannya dia dapat rest, dia rest kekal, dia mati dibunuh sama dia dibunuh sama yang lain, lalu partnernya dia Dewi Tiamat berperang dengan dewa-dewa lain, lalu Marduk membunuh Dewi Tiamat saudara. Ya, yang pengen rest siapa? Yang dapat rest siapa saudara? Betul nggak? Makanya di akhir cerita Marduk memberikan rest saudara. Ya jangan kaget saudara. Baitnya yang dibangun sama si Marduk itu, kuilnya Marduk itu adalah teritori Babel saudara. Daerah kerajaan Babel. Ya, kita lihat ya dari mulai yang pengen rest siapa saudara? Si Apsu. Yang dapat rest siapa saudara? Malah si Marduk saudara. Ya begitu saudara. Sebenarnya mereka tahu bahwa Tuhan itu rest. Ya, tapi kita lihat yang engkau yang memulai sampai mengakhiri saudara ya beda lagi. Tapi Tuhan kita dia bukan hanya dia memulai, tapi dia juga yang mengakhiri. Ya, saudara sekalian. Atau kalau kita melihat cerita, kita juga sudah lihat ya legenda dewa-dewa yang lain saudara ya. Juga pengen rest saudara. Kenapa manusia itu dikasih dibuat supaya jadi apa? Jadi budak saudara. Kenapa? Karena dewa-dewa itu ngeluh. Aduh, ngegali parit lagi tiap hari, ngegali lubang lagi tiap hari. Pengen rest dong, akhirnya dikasih ke manusia saudara. Manusia diberikan kerjaan, Tuhan dapatnya, dewa-dewa itu dapatnya rest ya saudara. Jadi itulah saudara kita melihat ya, Tuhan kita ada Tuhan yang jauh berbeda dari yang seperti itu. Ya makanya saya selalu ketawa saudara kalau ingat juga hamba Tuhan kita sama saya selalu ya. Waktu dulu lewat di daerah Menteng ya, nah juga ya Kak, saya ceritakan itu pasti ada baikkan apa saudara di daerah pinggir kali itu ya, dekat Halimun gitu ya saudara, kanan Halimun, kalau kiri ke daerah Menteng saudara ya, tengah-tengah itu banyak yang suka ngemis saudara ya, nah pakai jaring saudara, dikasih jaring gitu terus orang pada taruh duit gitu ya. Kenapa saudara Tuhan? Kenapa bisa begitu saudara? Ya karena mereka mau bangun masjid saudara, mau bangun masjid. Ya, mau bangun masjid aja harus ngemis saudara. Tapi kita bukan memiliki Tuhan yang seperti itu saudara. Ya Tuhan yang ngemis dulu. Ya, makanya setiap kali ada pembangunan rumah Tuhan, Tuhan tidak membiarkan tangan yang kotor untuk membangunnya saudara. Dia selalu bekerja melalui dirinya sendiri dan juga melalui umat perjanjiannya saudara. Ya. Makanya bait Tuhan itu nggak boleh dibangun sama orang-orang Tirus. Harus ditinggalin batunya, dipahat dulu, baru dibawa saudara. Nggak boleh dipahat di situ. Ya. Demikian juga bait Tuhan itu nggak boleh dibangun sama orang-orang yang lain. Makanya Ezra Nehemia itu marah sekali kalau ketika bait Tuhan itu mau dibangun sama tangan-tangan asing. Gak bisa, harus orang Israel yang membangun, orang Yahudi sendiri saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang yaitu saudara memberikan kepada kita, ini poin pertama tadi ya, the Sabbath comfort. Sebuah penghiburan Sabat saudara. Itu poin yang pertama, the Sabbath comfort. Ketika bangsa Israel membaca teks ini, mereka tahu ada loh Sabat nanti di ujungnya akan menikmati rest. Tadi dibagi dua ya saudara, Sabbath comfort dibagi menjadi His coronation dan our confidence. Sabbath comfort dibagi dua tadi, His coronation dan our confidence. Nah, sekarang masuk poin yang kedua saudara, kita coba lihat ya. Oke, kita sudah lihat formula tadi, Tuhan menyelesaikan, Tuhan melihat, dan Tuhan memberkati. Bicara soal baik Tuhan. Karena mau tanya saudara, tadi udah ditanya sama MC sebenarnya ya. Kan 6 hari penciptaan, lalu ini hari rest, istirahat saudara. Ketika saudara membandingkan 6 hari dengan hari ke-7 ini, ada formula yang hilang saudara di hari ke-7 ini.
yang ada di hari pertama sampai hari ke-6, tapi di hari ke-7 ini menghilang, saudara. Saudara memperhatikan ketika membaca tadi, di setiap hari itu ada, saudara. Terutama saudara di penghujung hari, saudara. Hari pertama bagi hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6. Tapi pas sampai hari ke-7, nggak ada, saudara. Coba saudara cari. Tuhan melihatnya baik. Di hari pertama juga ada yang nggak ada tuh. Di hari-hari tertentu ada yang nggak ada. Tapi dia ada di setiap hari. Ada, tiap hari ada. Di hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 hilang, saudara. Saudara memperhatikan nggak? Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi petang, jadi pagi itu. Saudara memperhatikan nggak tadi ketika minggu lalu kita lihat ya, jadi petang, jadi pagi itu sebenarnya apa, saudara? Seperti Tuhan bekerja ya, seperti pekerja harian ya. Tuhan kerja dulu dari pagi sampai petang, terus datanglah petang, pulang, lalu pagi datang kerja lagi, dan seterusnya, saudara. Ya. Tapi ketika sampai di hari ke-7, tidak ada formula jadilah petang dan jadilah pagi, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Kenapa hari ke-7 ini tidak ada formula jadilah petang, jadilah pagi? Karena hari ke-7 ini nggak pernah berakhir, saudara. Hari ke-7 ini nggak pernah berakhir. Setiap hari pertama berakhir, hari kedua berakhir, hari ketiga berakhir. Tapi sampai di hari ke-7, nggak pernah selesai, saudara, hari ke-7 ini. Nggak ada jadilah petang, jadilah pagi. Lanjut terus, saudara. Hari ke-7 ini adalah hari yang kekal. Ya. Hari yang nggak pernah selesai. Ya. Nah, kenapa, saudara, ini nggak pernah selesai? Kita akan lihat, saudara. Kita juga akan coba memperbaiki ya konsep yang salah juga mengenai ayat-ayat ini, saudara. Nanti kita akan lihat. Tapi kita sudah lihat ya bahwa ini ingat, saudara, manusia diciptakan sebagai gambar rupa Tuhan. Dan kita sudah tahu ya bahwa di minggu lalu gambar rupa Tuhan itu berarti Tuhan diciptakan mirip dengan Tuhan. Berarti dia harus mengimitasi. Dia hanyalah kopi salinan dari gambar yang sejati Tuhan itu sendiri. Ya. Sehingga jangan kaget kalau misalkan di 6 hari ini Tuhan bekerja, lalu sampai hari ke-7 Tuhan tidak bekerja, dan seterusnya, saudara. Tidak pernah berakhir hari kekal, hari ke-7 itu. Karena memang ini adalah sebuah perjanjian yang Tuhan sedang buat dengan umat perjanjiannya, dengan Adam dan Hawa, saudara. Ya. Sama seperti Tuhan bekerja selama 6 hari, selesai dari ke-7. Demikian juga Adam itu memiliki janji dari Tuhan. Apa janjinya, saudara? Kerja dulu, taklukkan dulu, beranak dulu, taklukkanlah bumi dulu, baru rest, saudara. Dan rest itu adalah rest yang kekal, saudara. Ya. Makanya kalau saudara lihat total, saudara menghitung nggak, saudara? Berapa kali Tuhan melihat itu baik? Berapa kali? Saudara lihat nggak, saudara? Pernah hitung nggak, saudara? Maka Tuhan melihat bahwa itu baik, saudara. Ya. Silakan saudara nanti hitung lah ya di rumah ya. Tapi totalnya ada 6 kali, saudara. 6 kali. Dan ada yang ke-7 juga di hari ke-6, saudara. Ada yang ke-7 ditutup dengan ayat yang ke-31 tadi, pasal yang pertama. Sungguh Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, saudara. Jadi 6 kali baik. Yang ke-7 amat baik, saudara. Sama seperti Tuhan mengetes dirinya sendiri, Tuhan menguji dirinya sendiri. Ya. Lalu di penghujung setiap hari itu Tuhan akhirnya apa, saudara, sampai kepada kesimpulan bahwa ujiannya terhadap dirinya sendiri itu berhasil, dia lolos gitu ya. Tuhan lolos ujiannya sendiri, dan setelah Tuhan lolos ujiannya sendiri, ya, Tuhan menikmati restnya akhirnya di hari ke-7. Demikian juga manusia dipanggil apa, saudara? Untuk bekerja, tapi ada ujiannya, saudara. Ada ujiannya. Dan setelah lewat dari ujiannya itu baru manusia masuk ke dalam
rest itu saudara. Sebenarnya ketika Tuhan itu memberikan hari rest yang ketujuh itu, yang tidak pernah berakhir, yang kekal itu, Tuhan tidak hanya sedang memberikan rest. Tuhan tidak hanya rest saudara, Dia juga sedang mengundang manusia untuk masuk dalam restnya. Ya. Sehingga kita sudah bahas juga minggu yang lalu saudara, bahwa mandat budaya itu nggak kekal saudara. Ya. Saya sering sekali bertemu dengan hamba Tuhan yang bilang, nanti di surga sama, kita nanam padi, ya, kita kerja lagi, kita jualan lagi, kita ya tiap hari dari subuh sampai malam kerja lagi. Orang-orang berkata begitu saudara. Banyak tanya hamba Tuhan akan berkata begitu saudara. Nanti di surga kita ngapain? Kerja lagi saudara. Ya, kerja lagi. Tapi apakah itu biblical? Tidak saudara. Di surga itu bukan kerja, rest. Ya, kita juga bahas minggu lalu. Kalau semuanya masih kerja, yang kasihan siapa saudara? Pengacara, ya kan? Dokter, suster, hamba Tuhan, mau kerja apa saudara juga? Ya. Pengacara dapat lagi saudara yang cerai di surga. Dokter siapa lagi yang sakit di surga? Hamba Tuhan siapa lagi mau dikhotbahkan saudara? Orang sudah ketemu Tuhan langsung. Ya. Di surga itu kerjaan kita bukan kerja, ya. Bagian kita adalah rest, kekal saudara sampai selama-lamanya. Ya. Sehingga kembali lagi dari mandat budaya itu nggak kekal. Ya. Adam itu tidak pernah dimaksudkan untuk diam di dalam state itu. Kejadian 1 dan kedua dan ketiga itu sebenarnya adalah sebuah probation, sebuah masa ujian, bukan kondisi yang kekal bagi Adam. Kerja terus sampai kekal. Tidak. Tuhan menjanjikan kepada Adam di hari ke-7 itu adalah rest yang kekal, makanya nggak pernah berakhir hari ke-7 itu. Ya. Ini yang kita akan lihat lebih detail minggu depan, saudara. Tapi ini adalah covenant of works. Makanya disebut covenant of works, saudara. Perjanjian kerja, double kerjanya sebenarnya. Perjanjian kerja, covenant of works. Kenapa? Karena dipanggil untuk kerja dulu, lalu setelah kerja itu rest, saudara, istirahat, kekal selamanya. Sama seperti kita mengimitasi Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan, bentuknya Tuhan, saudara. Nah, saya mau tanya sekarang, ya, baik ya, saudara, silakan jawab. Apakah Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3 ini menetapkan hari Sabat mingguan bagi seluruh umat manusia? Jadi pertanyaannya, apakah ini kita kalau membaca Kejadian 1 sama 2 nih ya saudara, ini berarti setiap manusia harus patternnya itu 6 hari kerja sama 1 hari istirahat, 6 hari kerja 1 hari istirahat, 6 hari kerja 1 hari istirahat, saudara. Gitu ya saudara ya? Atau bukan? Iya atau tidak saudara? Jadi nih saudara berhenti di Kejadian 1 sama 2 ya. Pertanyaan saya, dengan membaca Kejadian 1 sampai 2 ini, kesimpulannya maka manusia polanya adalah 6 hari kerja sama 1 hari istirahat. Itu betul atau tidak? Ada yang geleng, ada yang ya, ada yang iya, wah, ada yang ngangguk, ada yang geleng, ada yang pusing juga kali ya. Jadi ketika saya membaca nih ya, hari ini cukup nih Kejadian 1, Kejadian 2, kan 6 hari itu menciptakan. Hari ke-7 Sabat, betul ya? Apakah ini berarti manusia itu dibentuk, manusia nih saudara ya, seluruhnya, semuanya, every single person itu harus mengikuti pola ini? Apakah, atau pakai bahasa kerennya saudara, apakah ini adalah natural revelation saudara? Ini apakah sebuah wahyu umum, wahyu alami? Jadi manusia cukup gitu ya melihat matahari, bulan, bintang, cukup 7 hari itu 1 minggu. Gitu saudara ya. Kalau tahun mungkin ya saudara, tahun kan hitungannya karena season ya, karena musim. Kalau hari gimana saudara? Jawabannya adalah tidak saudara, tidak ya.
Tidak. Kita suka berhenti ya di Kejadian 1 sampai 2. Lo bilang apa? Oh ini pattern yang Tuhan berikan kepada manusia. 6 hari kerja plus 1 hari istirahat, saudara. Coba kita lihat, saudara ya. Tadi kita pertama udah bilang, saudara. Makanya kita nggak miss tadi ya. Hari ke-7 ini benar-benar hari atau suatu bentuk yang beda, saudara? Hari ke-7 ini tidak pernah selesai, saudara, kekal. Betul kan tadi kita sudah lihat ya? Nggak ada jalan petang, jalan pagi, saudara. Hari ke-7 ini bukan benar-benar hari, saudara. Hari ke-7 ini adalah sebuah masa istirahat yang tidak pernah berkesudahan. Ya. Sementara kalau saudara kerja 6 hari plus 1 hari istirahat, saudara habis itu istirahat terus. Atau kerja lagi. Ya kerja lagi, saudara. Betul nggak, saudara? Betul ya. Dan kalau kita lihat pattern-nya Tuhan itu adalah dia kerja dulu baru berhenti, ya. Sekali Tuhan kerja terus berhenti berkali-kali nggak, saudara? Cuma sekali, saudara, ya di minggu penciptaan itu, saudara. 6 hari kerja plus 1 hari istirahat, nggak lanjut, saudara. Berhenti di situ. Kenapa? Ya tadi, saudara. Karena ya, bukan memberikan pattern untuk manusia kerja selama 6 hari lalu di hari ke-7 boleh istirahat. Tapi karena poinnya bukan di mingguan ya, saudara, poinnya adalah di covenant of works tadi. Kamu kerja dulu baru dapat rest yang kekal, saudara. Kerja dulu baru dapat rest yang kekal. Ya. Oke, kalau saudara lihat, kita memang di zaman ini suka ini sih ya. Karena kita take it for granted, karena kita hidup di zaman dimana hidup di dalam 1 minggu itu 7 hari. Tapi ya sesuatu yang modern, saudara. Sebelum itu sudah banyak peradaban yang mengerjakan yang beda, saudara. Misalkan kalau kita lihat ya, Romawi kuno itu 8 hari, saudara. 8 hari 1 minggu. Itu kalau saudara lihat Mesir itu 10 hari 1 minggu. Ya. Revolusi Prancis juga begitu, pernah 10 hari, saudara. Nggak kuat mereka ya. Tapi kalau saudara lihat pola 1 hari, ya 6 hari kerja dan 1 hari istirahat itu bukan suatu hal yang natural revelation, saudara. Bukan suatu hal yang umum semua orang tahu, saudara. Karena banyak yang mencoba jadi cocok logi, saudara ya. Coba memaksa-maksakan, oh iya, ini berdasarkan perhitungan begini begitu, manusia itu sudah di dalam pikirannya ada pengetahuan bahwa 1 minggu itu 7 hari. Tidak, saudara. Nah, tidak demikian. Ya. Poinnya adalah tadi, saudara. 6 hari kerja dulu, baru istirahat di dalam covenant of works. Ya. Dan kalau soal perhatikan di kitab Kejadian, pernah nggak disebut hari Sabat itu? Selain di sini, dibilang gitu ya, umat Tuhan beristirahat di hari ke-7. Nggak pernah ada, saudara. Coba saudara buka dari Kejadian 1 sampai 50, nggak ada, saudara nggak akan menemukan. Ya, umat perjanjian Tuhan tuh istirahat dari ke-7. Ya mungkin mereka tapi istirahat, saudara, nggak juga kerja keras sebagai kuda, nggak juga begitu, saudara ya. Tapi maksudnya bukan mengikuti pola 6 hari plus 7 sama hari ke-7 ini, saudara. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, tadi di Kejadian pasal 21 sampai 3, ada nggak perintah untuk melakukan itu? Nggak ada, saudara. Di Kejadian 1 ayat 20 dan seterusnya, ketika Tuhan menciptakan manusia itu, dikasih perintah yang jelas, gitu kan ya? Taklukkanlah bumi, beranak cuculah. Ya. Tapi ketika sampai di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ini, nggak ada sudah diperintahkan untuk berhenti dari ke-7. Nggak ada sebenarnya, dia bilang begitu. Tuhan menguduskan. Manusia yang ada perintahkan saudara untuk menguduskannya. Terutama karena hari ke-7 itu adalah hari kekal, tidak ending, saudara, tidak berakhir. Tapi apakah ini berarti jadi konsep Sabat itu nggak pernah ada? Konsep istirahat itu nggak ada. Ada, tapi masih bentuknya prototype, masih bentuk dasar. Sekali lagi ya, saudara, kita diingatkan kembali ya, bahwa Kejadian pasal 2 ini itu bukan, Kejadian pasal 1 dan 2 ini bukanlah sebuah bentuk literal, tapi sebuah bentuk analogis tematis. Ya.
Kalau kita bacanya literal, saudara, akan jadi masalah. Nanti kita akan lihat ya masalahnya di mana. Tapi Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ini bukanlah hari literal, tapi hari yang kekal. Sebuah bentuk prototipe awal. Makanya sampai tadi ke ceritanya Musa. Tadi ketika potong kita diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai ke-11, baru saudara menemukan di situ bentuknya. Betul nggak saudara? Baru diperintahkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lihat kontrasnya saudara. Di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, Tuhan menguduskan. Di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, kamu menguduskan. Kontras saudara. Ya. Kenapa ini penting? Nah ini supaya memberikan kepada saudara ya satu koreksi dari pemahaman yang salah saudara, bahwa Sabat itu adalah suatu hal yang universal. Sabat itu adalah suatu hal yang hanya bagi umat perjanjian Tuhan. Sama seperti apa? Sama seperti sunat saudara. Ya. Bangsa-bangsa lain banyak juga yang sunat saudara. Ya ada negara-negara yang bahkan mewajibkan orang-orang itu sunat saudara. Tapi makna sunatnya itu beda dari sunat di perjanjian lama, dari sunat Abraham. Demikian juga banyak orang bisa merayakan 1 minggu itu dalam 7 hari saudara. Ikuti polanya. Tapi beda artinya saudara. Beda artinya. 7 hari itu bukan, sekali lagi saudara, bukan natural revelation, bukan wahyu umum. Pola 7 hari itu adalah sebuah janji Tuhan kepada umat perjanjian, sebuah special revelation, ya, sebuah wahyu khusus bagi umat perjanjiannya saudara. Ya, coba kita lihat ya, kalau kita mengerti nama 7 hari itu sebagai hari yang literal, itu apa yang akan terjadi saudara? Coba kita buka Keluaran pasal 31 ayat yang ke-17. Keluaran pasal 31 ayat ke-17 saudara. Antara aku dan orang Israel, maka ini adalah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan mendirikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti bekerja untuk beristirahat. Sama saudara, 6 hari Tuhan bekerja, 1 hari istirahat, jadi model bagi kita. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Walaupun kita harus mengerti bahwa itu bahasa analogis, bukan bahasa yang literal saudara. Nah saudara, tadi disitu dikatakan pada hari yang ke-7 dia berhenti bekerja untuk beristirahat saudara. Kata beristirahat di situ ya, mirip dengan bahasa Indonesia. Nafas ya. Kira-kira saudara bisa tebak artinya apa saudara? Nafas apa arti saudara? Ya nafas saudara, Tuhan sebenarnya di situ dalam bahasa aslinya itu seperti orang yang kehabisan napas ya, lalu perlu istirahat dulu bentar ya, lagi ngos-ngosan, lalu habis ngos-ngosan berhenti, lanjut lagi kerja saudara. Ya. Tuhan disegarkan kembali gitu saudara, hasil napas itu. Kalau saudara mengambil hari 6 hari itu dan 1 hari itu sebagai bentuk literal, berarti Tuhan juga harusnya artinya apa saudara? Napas. Ya Tuhan capek saudara selama 6 hari itu kerja, lalu Tuhan ngos-ngosan. Habis ngos-ngosan ngaso dulu. Habis ngaso ngapain saudara? Wah, akhirnya setelah 1 hari istirahat lanjut lagi saudara kerja. Ya. Bukan seperti itu saudara yang kita mengerti. Hari ke-7 ya, ini bukan suatu hal yang literal. Jadi kita lihat covenant of works. Yes, 2A tadi covenant of works ya kan. Ya. 2B kita lihat Mosaic covenant saudara. Mosaic covenant, perjanjian Musa. Di perjanjian Musa ini kita melihat apa saudara? Tadi dikatakan perintah keempat ini adalah sebuah bentuk. Di dalam tadi perintah keempat untuk ingatlah dan kuduskan hari Sabat itu mengikuti polanya Tuhan. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Ya. Dan bukan untuk semua orang, saudara. Sabat sekali lagi, saudara, bukan untuk semua orang. Sabat itu hanya untuk umat perjanjian Tuhan. Kenapa, saudara?
Kenapa? Karena untuk mengerti apa maksudnya perintah keempat ini, saudara, kenapa mereka harus istirahat di hari ke-7 lalu lanjut lagi kerja hari pertama sampai hari ke-6, kita harus tahu bahasa aslinya. Nah, bahasa itu sebenarnya sempat disebut sama Vina tadi di dalam kesaksian dari akar kata yang sama, yaitu beristirahat. Di Keluaran pasal 20, saudara ya, di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai ke-11 tadi, Tuhan dikatakan dia bukan hanya sabat, saudara, bukan hanya bahasa Ibrani syabat, tapi juga beristirahat. Ya, bahasa Ibrani itu nuak, saudara. Jadi kita akan lihat yang melewatkan juga nanti peristiwa banjir Nuh, kita akan melihat lagi istirahat. Makanya namanya nuak, saudara, ya. Nuh. Kita akan lihat nanti, saudara. Tapi di bagian ini kita melihat apa, saudara? Tuhan beristirahat. Nuak tadinya, saudara. Sekarang di dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel itu, kata Israel itu adalah kata yang dipakai sama juga ketika mereka akan masuk ke tempat nuak itu, saudara, ke menuka, saudara ya, bentuk bendanya, saudara, bentuk istirahatnya adalah tempat peristirahatan sabat itu, saudara. Jadi bentuknya apa, saudara, tempat peristirahatan itu? Ya, bentuknya adalah tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Kenapa, saudara? Makanya ketika ditanya, kenapa bangsa Israel itu harus mengikuti pola itu, saudara? 6 hari kerja, hari ke-7 istirahat. Karena setiap kali mereka merayakan sabat itu, mereka diingatkan bahwa ada sabat yang sedang mereka tuju, yaitu tanah perjanjian tadi. Nggak lepas dari masa tanah perjanjian ini sebagai bentuk sabat yang akhir. Tidak akan pernah berhenti, saudara. Selalu mereka dikatakan kembali lagi. Mereka yang sedang menjadi barang dulu ini dipanggil untuk kembali lagi ke pemikiran, ke perhentian, istirahat, keamanan di tanah perjanjian. Ya, saudara sekalian. Makanya ya di Ulangan pasal 3 ayat 20, Ulangan 12 ayat 9, bahkan ketika Yosua masuk ke tanah perjanjian, Yosua pasal 22 ayat 4, kata ini sama selalu dipakai, saudara. Ya, bahwa mereka itu akan mencapai ke tanah istirahat, tempat peristirahatan, tanah perjanjian, saudara sekalian. Ada janji, saudara. Janjinya apa, saudara? Bahwa kalau mereka menaati hukum Taurat, maka mereka akan sampai di perhentian di tanah perjanjian. Makanya, saudara, kalau saudara lihat Kejadian 1, boleh lagi dihitung di rumah. Kata berfirman itu, tau nggak? Dihitung ada berapa kali, saudara? 10 kali. 10 kali, saudara. Kenapa? Karena 10 itu di dalam bangsa Israel yang ada di dalam perjalanan ke tanah perjanjian itu, mereka pada 10 perintah Tuhan, saudara. Ketika mereka mulai di dalam penciptaan itu, mereka mulai di Sinai, saudara. Dan sampai ke tanah perjanjian mereka berakhir di Sion, saudara. Kejadian 1 sampai 2 ayat 3 ini, saudara, itu adalah sebuah epic, sebuah cerita bukan hanya dari yang tidak ada jadi ada, tapi juga dari Sinai kepada Sion, saudara. Mulai dari hukum Tuhan sampai kepada istirahat. Dimulai dari 10 kali Tuhan berfirman sampai kepada rest. Demikian juga bahasa saya mulai dari 10 perintah Tuhan sampai kalau berhasil tiba di rest, tanah perjanjian, saudara. Ya. Makanya kita lihat bahwa di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 56, ketika Salomo menahbiskan bait Tuhan, dikatakan apa, saudara? Dia mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan akhirnya perhentian. Menuka tadi, saudara, istirahat. Karena Salomo mengerti hal ini. Mulai dari Sinai berakhir kepada Sion. Mulai dari yang tidak ada jadi yang ada, saudara. Itulah perjalanan dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat yang ketiga.
Ya. Jadi tadi di Sabbath command ini, nah, kita melihat bahwa betul Tuhan memberikan kepada mereka comfort dari poin yang pertama. Aku adalah Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Aku adalah Tuhan yang tidak perlu istirahat seperti kamu perlu bangun-bangun bait kuil kepada dewa-dewa. Dan aku yang sama juga adalah aku yang menjanjikan itu. Aku tidak akan istirahat. Selama di padang gurun, selama 40 tahun ini, Tuhan tidak akan istirahat sampai tiba di tanah perjanjian. Tuhan akan menjadi panglima perang, belum menjadi raja. Tapi di sisi lain, di poin yang kedua kita melihat juga ada tuntutan sebenarnya. Betul ada janji, tapi juga ada tuntutan. Dan tuntutan Tuhan adalah kamu harus bekerja terlebih dahulu. Taati dulu hukum alam dalam kasus Adam. Taati dulu hukum Taurat untuk kasus Musa. Maka kamu akan berakhir di tanah perjanjian. Rest itu, hari ketujuh itu berakhir kepada tanah perjanjian. Itulah janji Tuhan kepada umatnya Tuhan. Ya. Ada satu teolog ya namanya Philip Graham Ryken, saudara. Dia ada satu teolog. Dia pernah diceritakan satu cerita, ada satu orang lagi ngemis, saudara, ya, di Amerika. Lalu ada satu orang yang juga berbelas kasihan gitu ya, saudara. Dia keluarin dari dompetnya dia. Tapi dia punyanya $7, saudara. Dia punya $7. Lalu untuk pengemisnya diambillah 6 itu, saudara. $6 itu dikasih ke dia. Satunya disimpan sama dia. Tapi pengemis itu ngapain, saudara? Diambil, sebelum dia masukin lagi diambil, dompetnya diambil $1 yang sisanya, saudara. Ya. Sehingga si pengemis itu dapatnya berapa? Ya itu $7-nya, saudara, $7 itu. Ya. Bangsa Israel dan Adam itu Tuhan berikan 6. Jangan diambil yang ke-7, itu miliknya Tuhan. Ya. Tuhan adalah puncak dari penciptaan. Kita sudah lihat tadi, saudara. Manusia adalah puncak dari hari ke-6. Makanya manusia berakhir dari ke-6 karena manusia adalah klimaks dari penciptaan. Tapi tidak berhenti situ. Tuhan ada di hari ke-7, melebihi manusia, saudara. Ya. Kalau kita hanyalah pengemis, saudara, jangan diambil hari ke-7-nya Tuhan itu. Ya. Mau juga, dikasih sama Tuhan 6, mau dicolong juga yang ke-7, saudara. Dan ini makanya Tuhan marah besar kepada bangsa Israel. Setiap kali di para nabinya. Ya. Tuhan marah di Ezra, Nehemia, di Yesaya, Yeremia, di Yehezkiel. Semua nabi-nabi itu peranya sama, memarahi bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka mencoba nyolong hari ke-7 dari Tuhan. Itu miliknya Tuhan, saudara. Itu miliknya Tuhan. Karena itu adalah janji bahwa mereka akan menikmati rest sampai selamanya. Ya. Tapi kita masuk ke poin yang ketiga sekarang, ya. The Sabbath consummation, saudara. Tadi yang kedua, the Sabbath command, saudara, ya. The Sabbath command, perintah Sabat. Yang ketiga ini the Sabbath consummation, penyempurnaan Sabat, saudara. Kita sudah lihat bahwa pembaca pertama ketika membaca ini sama seperti bangsa Israel berjalan di padang gurun tandus, tidak berpenghuni. Demikian juga Tuhan mendampingi mereka, menuntun mereka melalui 6 hari penciptaan ini sampai kepada restnya. Ya. Sekarang kita mau lihat bagaimana Tuhan menggenapinya, saudara. Untuk mengerti bagian ini, kita harus konsultasikan dulu, saudara, pada Mazmur pasal ke-95. Coba kita lihat Mazmur pasal ke-95, ya, saudara. Mazmur pasal ke-95. Jadi kita sudah baca sebagai firman Tuhan bertanggapan sebuah Mazmur yang begitu indah, saudara. Mazmur doksologi. Tapi diakhiri dengan suatu juga perintah. Ya, mulai dari 7b sampai ke 11 dikatakan apa, saudara? Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, karena mereka melihat perbuatanku. Ingat, saudara, bahwa
mereka ini, penulis ini adalah apakah orang-orang di padang gurun? Tahu dari mana, saudara? Coba. Mazmur pasal 95 ini yang nulis siapa, saudara? Apakah orang-orang yang di padang gurun? Ya. Ada yang jawab iya. Ada yang mau jawab tidak nggak? Coba saudara tebak dari ayat 7b sampai seterusnya, kira-kira itu yang baca orang ini padang gurun, yang menulis bagian ini yang di padang gurun atau bukan, saudara? Ada kata-kata gitu loh. Dari itu. Asal dari Meriba. Pemberontakan waktu minta air itu. Iya, betul. Betul, itu tepat. Dan ayat yang ke-9 juga pada waktu nenek moyangmu menjumpai aku. Nenek moyangmu. Nah, nenek moyangmu, saudara, berarti yang nulis ya bukan yang mereka yang di padang gurun, saudara, nenek moyangmu. Iya kan, nenek moyangmu yang udah mati, saudara, di sana, saudara, di padang gurun, ya. Jadi benar ayat itu udah benar dari saudara-saudara sekalian udah tepat. Justru bukan yang di padang gurun, justru keturunannya, saudara, ini mereka karena nenek moyang, saudara, ya udah masuk ke tanah perjanjian, saudara. Ya, sudah masuk ke tanah perjanjian. Dan penulis memberikan peringatan yang keras kepada Israel, jangan mengeraskan hati. Tapi ada hal yang aneh di sini, saudara. Tadi sudah diberikan juga clue-nya sama MC kita. Kenapa, saudara? Yang aneh adalah kan mereka sudah sampai ke tanah perjanjian. Kenapa masih dikasih warning lagi bahwa mereka nggak akan masuk ke tanah perjanjian kalau tidak taat? Ya kan? Sekali lagi, saudara, tadi kita sepakat bahwa yang nulis ini bukan yang di padang gurun, saudara. Karena itu nenek moyangnya mereka tadi yang dikasih sebagai contoh yang buruk, jangan diikuti. Ini orang-orang yang sudah masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, mereka ini masih dikasih warning, peringatan. Kalau kamu tidak taat, kamu nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan di ayat yang terakhir, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Karena perhentian aku tuh perhentian yang kekal. Perhentian yang kekal, betul, tepat sekali. Sekaligus juga ini menunjukkan bahwa tanah perjanjian bukan tempat perhentian yang sejati, saudara, bukan tempat perhentian yang kekal. Sekali lagi, saudara, bangsa Israel dari padang gurun itu ketika membaca ini, harapan mereka adalah tanah perjanjian. Makanya tadi Salomo bersyukur akhirnya sampai juga di tanah perjanjian setelah ratusan tahun, saudara, mengembara dari tinggalan perjanjian. Tapi poinnya Mazmur 90 di sini, saudara, si penulis ini yang tidak tahu namanya itu mengatakan bahwa bukan ini tanah perjanjian yang kekal itu, dan bukan ini juga hari Sabat yang ke-7, hari yang ke-7 tadi, saudara, hari rest yang tidak berakhir yang kekal itu, bukan itu. Makanya dikasih warning lagi, saudara, walaupun mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi si pemazmur sadar bahwa perhentian mereka tanah perjanjian itu tidaklah kekal. Dan ini, saudara, satu konsep ya yang selalu kita harus mengerti, bahwa Israel itu adalah sebuah rekapitulasi dari Adam. Israel itu adalah rekapitulasi dari Adam. Ya. Ketika tadi Tuhan membawa dari yang tidak ada jadi ada. Demikian juga bangsa Israel dibawa dari Sion menuju ke Sinai, saudara, dengan janji rest tadi. Kita akan sampai dari Sinai ke Sion, saudara, jadi kebalik kan, saudara, ya, dari Sinai ke Sion. Lalu sampai tadi sudah di Sion, di tanah perjanjian. Kita akan lihat di minggu-minggu depan. Apa yang akan mereka lakukan, saudara? Apa yang ada melakukan di tanah perjanjian? Apa yang ada melakukan di tanah Eden, di Taman Eden? Apa yang bangsa Israel kerjakan juga di tanah perjanjian, saudara? Dan apa konsekuensinya? Ya, kita akan melihatnya nanti minggu-minggu depan, masalah pembuangan. Masalah nanti bangsa Adam pun dibuang dari Taman Eden. Demikian juga bangsa Israel dibuang dari tanah perjanjian, saudara. Keduanya bukan rest yang sejati, saudara. Baik Taman Eden maupun tanah perjanjian itu bukan perhentian yang kekal. Sama, saudara. Adam dengan hukum alamnya, Musa dan hukum Tauratnya, gagal keduanya. Keduanya tidak sanggup. Dan di sini kita masuk kepada satu harapan.
Kalau begitu pertanyaannya, kalau Adam gagal, kalau Musa gagal, Israel gagal, di mana hari Sabat yang kekal itu? Di mana tanah perjanjian yang kekal itu? Kristus. Oh iya, langsung kita ke situ ya. Coba kita lihat dulu ya, Ibrani pasal yang ke-4, saudara. Ibrani ini adalah sebuah buku biblical theology yang puncaknya, saudara. Kalau kita mau belajar biblical theology, guru yang paling baik adalah buku kitab Ibrani, saudara. Ya, coba kita membuka Ibrani pasal yang ke-4, saudara. Ya, coba kalau kita membaca, saudara ya, ayat yang ketiga, di situ dikatakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Ini dari mana tadi, saudara, diambilnya? Mazmur 95 tadi, saudara, betul ya? Aku sudah bersumpah dia akan masuk ke tempat perhentian. Sekalipun, saudara perhatikan, pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sesuai nggak, saudara, dengan konklusi tadi kita di Kejadian pasal 2? Sesuai. Kenapa? Tidak ada petang, tidak ada pagi. Artinya perhentian Tuhan Resman itu tidak pernah selesai, saudara. Makanya dikatakan di sini Tuhan sudah beristirahat sejak selesai penciptaan. Hari ke-7 itu nggak pernah selesai, saudara. Ya, lalu dikatakan, sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Ayat apa, saudara, ini kutip? Kejadian 2 tadi, saudara, kejadian 2 yang pertama tadi. Tuhan berhenti pada hari yang ke-7 setelah menciptakan, setelah selesai dari pekerjaannya. Nah, tapi kesimpulan dari si penulis kitab Ibrani di ayat yang ke-8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain, saudara. Kenapa? Mazmur 95 tadi jembatannya. Kalau udah masuk, Yosua udah bawa masuk orang tanah perjanjian ini, kenapa masih sebut-sebut lagi ada tempat perhentian yang lain? Lanjut lagi, saudara, di ayat yang ke-9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ya. Kitab Ibrani nggak ngarang-ngarang bikin teologi, saudara. Si penulis kitab Ibrani dapat dari mana tadi? Dapat dari Kejadian pasal 2, Mazmur pasal 95, lalu Keluaran pasal 20 tadi, saudara. Dia bangun teologinya dia. Dikatakan tidak berakhir hari ke-7 itu. Lalu di Kejadian pasal 20, Keluaran pasal 20 kita juga melihat bahwa itu ada sebuah perjanjian Tuhan dengan Musa. Untuk apa? Sebagai janji bahwa itu akan sampai ke tanah perjanjian. Setiap kali mereka melaksanakan hari Sabtu, jangan melakukan apapun, itu janji Tuhan. Tapi juga ada perintah Tuhan. Perintah Tuhan dalam bentuk apa? Dalam bentuk, kalau kamu taat hukum Taurat, kamu akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi bukan itu hari ke-7 yang dimaksudkan. Bukan tanah perjanjian itu, saudara. Ya. Tanah perjanjian maupun Sabat itu hanyalah tipologi, bayangan. Dari kita suka lihat rekapitulasi. Adam gagal, Israel gagal. Lalu bagaimana, saudara, dengan tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan sebagai janjinya, bahwa akan ada lagi, bahwa akan ada lagi perhentian. Tadi dikatakan nih bahwa ada tanda apa saja, saudara, yang diberikan oleh Tuhan bahwa akan ada perjanjian, akan ada rest itu. Ini tadi poin yang pertama soal bait Tuhan. Kemah suci itu adalah tanda bahwa mereka akan menikmati rest, dan juga hari Sabat itu juga adalah tanda mereka akan menikmati rest. Pertanyaan, saudara, kalau begitu kan mereka gagal. Adam gagal, Musa juga gagal. Pertanyaannya, apakah masih perlu kita bait Allah sama hari Sabat, saudara? Masih perlu nggak, saudara? Masih perlu nggak, saudara, bait Allah yang 3 tadi pembagiannya? Kan Kristus sendiri itu bait Allah dan Sabat. Ya, betul. Tapi kita juga harus melihat, saudara, ya, bahwa benar sih jawabannya tadi ya, sudah selesai ya, bahwa bait Tuhan itu tidak lagi berfungsi ya. Sabat itu pun juga tidak lagi berfungsi, saudara. Dan kita juga sudah tahu ya bahwa sebenarnya itu semua hanyalah bayangan. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17 itu kan itu jelas sekali, saudara ya. Hari Sabat, hari raya bulan baru, makanan minuman, semuanya itu adalah
bayangan, tetapi hakikatnya adalah Kristus, saudara, Kristus. Sabat itu hanyalah bayangan, hanyalah janji Tuhan dari sabat yang sejati, yang kekal, hari ketujuh yang tidak pernah berakhir. Ya. Sehingga semuanya tidak dibutuhkan lagi, saudara. Baik sabat, hari ketujuh. Ya, saudara ini, loh, kok hari sabat nggak ada lagi? Nanti kita lihat, saudara. Hari sabat, hari tujuh nggak ada lagi dan bait Allah sudah tidak ada lagi. Karena Adam maupun Musa gagal. Tapi apa, saudara? Adakah bisa kita mendapatkan sabat yang kekal itu tetap? Bisa, saudara. Di mana? Coba kita buka, saudara ya. Matius pasal yang ke 11 dan 12, saudara. Betul. Nah, kita suka sekali mengambil ayat ini out of context, saudara. Ya. Ayat yang senang sekali ketika kita buka ya, pasal 11 dan 28. Marilah kepadaku semua yang berarti dosa dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Dalam bahasa aslinya itu ya, posis itu kayak pos itu apa, sudah berhenti gitu ya, sabat, rest. Kita pikir oh ya ini adalah suatu bentuk, oh ya Tuhan Yesus lagi janjiin kita bakal memberi, dia bakal kasih istirahat seperti apa gitu ya, tidak tahu kita. Tapi kalau sudah konteksnya pasal 12 itu berturut-turut. Coba lihat pasal 12 itu cerita apa, saudara? Tentang hari sabat, saudara. Tentang hari sabat. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri itu murid-muridnya memetik gandum pada hari sabat. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus sendiri menyembuhkan orang pada hari sabat, saudara. Konteks dari mari datang kepadaku yang sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, itu bukan oh iya nanti Tuhan akan kasih keringanan dalam pergumulan kita, bukan, saudara. Konteksnya adalah Kristus membawa sabat yang sesungguhnya, hari ketujuh yang kekal itu. Makanya di pasal yang ke-12 Kristus membantah sabat itu, saudara, membantah peraturan-peraturan sabat yang dikerjakan oleh Musa, oleh para orang Farisi. Tuhan Yesus pun katakan juga, anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat, saudara. Dia adalah Tuhan atas hari sabat. Dialah sabat itu sendiri, saudara. Ya, dia adalah true Sabbath itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sehingga ketika kita tadi melihat ya, karya penebusan Kristus, dia berhasil, saudara. Dia berhasil. Tidak seperti Adam tidak sampai selamanya di tanah Eden. Tidak seperti juga bangsa Israel tidak selamanya di tanah perjanjian. Kristus menjanjikan sabat yang kekal, rest yang sejati itu. Dan makanya di Ibrani 12 18 sampai 24, saudara ya, satu ayat yang begitu mengagumkan ya, itu begitu indah. Penulis kitab Ibrani mengatakan apa? Kita tidak datang kepada Gunung Sinai, saudara, kepada Gunung Sinai yang dengan apinya, kobaran api, dengan awan yang penuh dengan petir, penuh dengan puruh, dengan angin yang begitu dahsyat, yang binatang pun mati kalau sentuh, saudara. Tapi kita datang kepada Gunung Sion, di mana situ ada Yesus Kristus sendiri, ada jemaat Tuhan dan gereja Tuhan, ada semua orang kudus dari segala zaman, saudara. Ya. Di mana kalau gitu? Tadi kita sudah mengatakan bahwa kita dikatakan bukan kita akan sampai loh, saudara, di tanah perjanjian itu. Tapi kita di ayat di Ibrani pasal yang ke-12 itu dikatakan kamu sudah perfect, saudara. Perfect, sudah datang ke Gunung Sion itu. Kenapa? Karena Kristus datang memberikan perhentian yang sejati bagi kita, hari ketujuh yang kekal. Tapi apakah kita masih merayakan? Jadi kalau ketika kita bertanya nih, saudara, apakah kita masih memiliki tempat perhentian itu? Masih, saudara. Di mana? Nah, ini kesimpulannya, saudara, yang menarik dari Ibrani pasal yang ke-12 tadi. Tadi kalau kita berhenti sampai di ayat yang ke-24 itu bicara soal Gunung Sion. Tapi ketika masuk ke ayat di ayat yang ke-28 dikatakan situ, saudara. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan, saudara. Gunung Sion itu secara misterius
hadir setiap kali kita beribadah. Setiap kali kita beribadah, kita sudah menikmati Gunung Sion yang sejati itu, saudara. Bukan Gunung Sion itu, saudara, yang turun ke kita, yang nggak ada di sini Gunung Sion, saudara. Tapi kita yang dibawa ke atas ke Gunung Sion itu, saudara. Setiap kali kita beribadah, ya, saudara sekalian. Jadi di mana, saudara? Di ibadah kita menemukan kemah suci, bait Allah yang sejati itu. Nah, pertanyaan berikutnya, saudara. Bagaimana dengan hari Sabat? Gimana dengan hari Sabat, saudara? Udah nggak ada ya? Tadi kan dibatalkan. Ingat, saudara, Sabat itu bukan hukum alam. Sabat itu hukum Musa. Berarti udah nggak ada lagi, saudara. Bubar, kita ngapain lagi pada hari Minggu, saudara ya? Kan udah nggak ada hari Sabat, saudara. Sudah dibatalkan. Nah, ini sudah pentingnya melihat teologi dari kitab Ibrani. Tadi kalau kita balik lagi ke Ibrani pasal keempat, saudara, tadi kita sudah melihat ya, Ibrani pasal 4 itu bicara soal rest. Israel itu sudah diberikan oleh Kristus. Dan di ayat yang ke-14, saudara, sampai yang ke-15 sampai ke-16 bahkan, situ dikatakan lanjutannya, saudara, kesimpulannya adalah karena kita sekarang mempunyai imam besar dan agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Belajar teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya, saudara. Situ kesimpulannya adalah Kristus sudah masuk melintasi langit. Kenapa sudah melintasi langit? Nah, coba tanya lagi. Ini sudah masuk ke rest yang tadi, saudara. Kristus sudah masuk kepada restnya, saudara. Kristus sudah masuk ke dalam restnya. Ya. Tapi kalau kita lihat, lanjutkan lagi di ayat yang itu tadi kesimpulannya Kristus sudah masuk ke dalam restnya. Tapi kalau kita lanjut lagi, saudara, di Ibrani pasal yang ke-10, diulang lagi, saudara. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita penuh keberanian dapat menghampiri tempat kudus. Kita membuka jalan baru. Terus, saudara, itu dia sebagai imam besar dari kepada rumah Allah. Tuh. Tapi kesimpulan akhirnya, saudara, yang sering kita lewatkan ketika Kristus itu sudah mencapai rest, sudah mengatasi segala langit, sudah melintasi langit, masuk ke dalam rest Tuhan dari surga itu, yang kekal, yang tidak pernah berakhir, tidak siang dan petang di sana. Di ayat yang ke-25 pasal yang ke-10 kitab Ibrani. Kesimpulannya apa, saudara? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat, saudara. Kesimpulan dari Kristus sudah masuk ke dalam restnya adalah kita masih memiliki rest di mana, saudara? Pertemuan ibadah, saudara. Pertemuan ibadah. Alkitab itu tidak membiarkan kita, oh iya, Sabat berjalan lama sudah selesai. Enggak, saudara. Iya, betul, selesai. Hari ke-7 itu sudah selesai. Orang Advent itu salah besar masuk lagi kembali kepada hari ke-7. Itu punya Musa, mau masuk lagi ke Sabat yang tidak kekal itu. Mau masuk lagi jalani pada umur 40 tahun. Mau masuk lagi dibuang dari tanah perjanjian. Saya sih nggak mau, saudara. Saya maunya masuknya ke hari rest yang kekal yang tidak pernah berakhir itu. Ya. Gimana, saudara, masalahnya? Dikatakan di situ pertemuan ibadah, saudara, ya. Pertemuan ibadah. Saudara, ketika kita membuka perjanjian baru, banyak orang mengatakan apa? Termasuk orang Advent itu mengatakan apa? Gak ada di perjanjian baru itu diperintahkan kita suruh ibadah hari Minggu, saudara. Tapi ada nggak sebenarnya, saudara? Ada, tapi dalam bentuk apa? Model. Coba ya, saudara. Atau gak usah dibuka dulu deh. Ketika saudara membuka Lukas pasal 24 misalnya, itu hari apa, saudara? Hari kebangkitan Kristus. Hari kebangkitan Kristus hari apa? Hari Minggu. Mereka ngapain di situ? Lagi mendengarkan Tuhan Yesus khotbah dan memecah roti, saudara. Ya. Dan saudara tahu nggak, saudara? Seminggu kemudian mereka ngumpul lagi. Saudara tahu nggak? Setelah hari Minggu kebangkitan, mereka ngumpul lagi. Coba saudara buka satu orang Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Setelah hari Minggu kebangkitan mereka ngumpul lagi, saudara. Coba Yohanes 20 ayat 26, satu orang bacakan.
Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26, seorang bacakan dengan lantang. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Situ yang mereka katakan 8 hari kemudian. Tapi ingat, penghitungan kalender Yahudi itu inklusif. Artinya apa saudara? Kalau dikatakan 3 hari kemudian Kristus bangkit, dihitung juga hari yang pertama saudara. Kalau kita kan hitung 1 hari, 2 hari setelahnya itu hitungnya dari hari berikutnya kan saudara. Misalkan saya bilang 7 hari dari sekarang, jangan mulai dari hari ini saudara, mulai dari besok saudara. Nah, itu hari pertama, terus besoknya lagi hari kedua. Nah, Tuhan Yesus itu kenapa dikatakan hari ketiga baru bangkit saudara, 3 hari kemudian bangkit? Karena dihitung juga hari Jumatnya saudara, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu orang Yahudi ngitungnya begitu saudara, dihitung juga hari pertamanya. Nah, ketika dikatakan tadi 8 hari kemudian setelah kebangkitan Kristus, berarti itu hari apa saudara? Hari Minggu lagi saudara, ketemu lagi mereka. Ini kan sebenarnya detail yang sangat trivial, terlalu kecil saudara kalau saudara lewat. Kalau misalkan emang pentingnya apa gitu kan saudara? Kalau misalkan saudara ingat ya, penulis Alkitab itu selalu memiliki agenda. Kalau dikasih detail itu nggak mungkin dilewatkan saudara. Pasti ada agendanya sebenarnya. Kalau tadi hari Minggu ketemu di Lukas pasal 24. 8 hari kemudian termasuk hari pertama, jadi hari ke Minggu lagi saudara, ketemu lagi, berarti ada hari Minggu lagi saudara, mereka ketemu lagi. Lalu hari apa lagi saudara ketemu? Hari Pentakosta. Hari Pentakosta hari apa saudara? Hari Minggu saudara. Kenapa Pentakosta itu mereka ketemu yang hari Minggu itu aneh? Namanya hari Pentakosta, soalnya mereka ngapain saudara? Lagi bantu-bantu keluarga mereka untuk yaitu buat mencabut dan juga mengambil buah sulung saudara. Soalnya mereka lagi sama keluarga mereka, ngumpul-ngumpul, makan-makan, ya makan durian gitu misalnya. Nggak ada situ durian saudara ya, wangi nanti saudara. Makan apalah saudara, makan anggur gitu ya, makan buah ara dan sebagainya saudara. Tapi mereka hari Pentakosta, hari Minggu ketemu lagi saudara. Sekali lagi saudara ya, untuk memastikan nih saudara bahwa benar-benar hari Minggu itu ya ketemu ya. Kisah Para Rasul 20 saudara. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Boleh satu orang membacakan? Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena dia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ceritanya unik saudara ya. Ini cerita yang ya ambat-ambat suka pakai kalau khotbahnya lama saudara. Kenapa? Paulus juga khotbahnya lama saudara. Terus apa yang terjadi? Mati saudara satu orang. Kenapa? Lagi duduk di pinggir jendela, ngantuk saudara sampai malam, mau tidur, mati saudara dia. Kejedot sama tanah saudara ya. Bukan, ya saya nggak bisa membangkitkan ya saudara ya. Jadi ya bukan begitu intinya, bukan saya jadi bisa membangkitkan saudara. Tapi maksudnya intinya situ adalah apa? Hari pertama. Itu adalah suatu detail yang terlalu trivial, terlalu kecil. Kalau dikasihnya, ngapain dikasih tahu di hari pertama saudara? Sekali lagi, Alkitab itu tidak pernah menaruh detail itu tanpa agenda. Selalu ada maksudnya saudara. Hari pertama. Dan kita nggak usah buka saudara. Yang terakhir 1 Korintus 16 ayat 1-2 itu di hari pertama setiap jemaat itu juga dipanggil untuk berkumpul untuk mengumpulkan kolekte, untuk mengumpulkan persembahan. Di hari pertama tiap minggu kata Paulus, itu mereka harus berkumpul untuk mengumpulkan kolekte. Hari Sabat Musa itu sudah selesai. Bagi kitab Ibrani tadi itu ditutup dengan apa saudara? Diakhiri, diberikan pemenuhannya dalam apa? Jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan pertemuan-pertemuan ibadah di setiap pasal itu, di setiap bagian yang kita sudah tadi, hari Minggu. Ya. Saya senang dengan satu quote yang terkenal dari Benjamin Warfield. Jadi bilang, Christ took the Sabbath into the grave with him and brought the Lord's Day out of the grave with him on the resurrection morn. Apa itu artinya saudara? Kristus membawa Sabat tadi di kejadian lama tadi saudara,
itu ke dalam kubur dengannya. Dan ketika dia bangkit, dia membawa hari Tuhan, hari Minggu, pada hari kebangkitan, pada pagi hari kebangkitan, saudara sekalian. Ya. Makanya Kristus itu dia mati di hari apa? Hari Sabtu, saudara. Di hari Jumat sampai hari Sabtu. Dari Sabtu dia tetap diam kubur. Kenapa, saudara? Karena dalam kubur itulah dia menyelesaikan semua yang Adam tidak selesaikan, saudara. Di hari ke-7 itu, saudara, Tuhan Yesus beristirahat dalam kubur. Bukan di neraka, saudara, di kerajaan surga. Kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa dia selesai mengerjakan Adam. Adam seharusnya mendapatkan hari ke-7 kekal. Berhasil? Gagal. Orang Israel seharusnya mendapatkan hari ke-7 itu di tanah perjanjian. Dapat, saudara? Dia dapat. Tuhan Yesus mendapatkan restnya di hari ke-7 itu ketika dia menikmati restnya di dalam kematiannya. Tapi tidak berhenti sampai itu, saudara. Di hari pertama, hari ke-8 itu, dia juga membawa hari Minggu itu bangkit dari kuburan, saudara. Ya. Sabat orang Kristen adalah hari Minggu. Bukan berarti tentu ya kita hanya bisa bertemu hari Minggu, saudara ya. Ya. Juga di Alkitab juga dikatakan bahwa murid-murid itu bertemu tiap-tiap hari, saudara. Tapi yang menjadi harus dikerjakan itu adalah hari Minggu. Hari Minggu. Makanya kita bukan Adam dan Israel lagi, saudara. Kita ada di dalam Kristus. Ya. Tadi sudah dikatakan juga oleh MC. Kenapa kita beribadah di hari Minggu, saudara? Karena polanya bukan lagi kita kerja dulu baru dapat istirahat. Itu adalah Adam untuk masuk, untuk stay di Taman Eden, untuk mendapatkan kemuliaan itu. 6+1 itu siapa? Israel untuk mendapatkan tanah perjanjian. Tapi orang Kristen itu polanya 7+1, saudara, atau 1+6. Kenapa, saudara? Ya, karena kita sudah mendapatkan rest itu. Kita bukan lagi bekerja supaya dapat rest yang kekal. Kenapa? Karena Kristus sudah mendapatkannya bagi kita. Tapi kita rest dulu untuk bekerja dalam dunia ini, saudara. Seperti tadi juga sebenarnya dikutip di dalam pujian yang dibawakan juga oleh saudari Yeta dan saudari di Efesus pasal 2 itu. Ya, kita ini adalah buatan tangannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, saudara. Kita sudah dibangkitkan, kita sudah mendapatkan rest yang kekal itu. Ya. Sehingga ada berapa hari dalam kalender, saudara? Bagi tadi kitab Ibrani ada cuma 2, saudara. Hari ini dan hari Sabat yang kekal itu, saudara. Tadi makanya dibilang selama ada hari ini, marilah kita berjuang masuk dalam hari Sabat yang kekal itu. Cuma ada 2 hari dalam kalender kita, saudara. Mari kita dalam hari, selama masih bisa dikatakan hari ini, ya, this is the day, gitu ya, saudara. Kita masih bisa bekerja, beribadah, berkumpul lagi dengan pujian Tuhan. Tapi nanti kalau sudah datang hari Sabat yang kekal itu sudah tidak ada lagi, saudara, kembali, tidak ada jalan lagi kembali. Sudah selesai, sudah rest semuanya. Makanya panggilan tadi adalah hari Sabat itu kita sudah mendapatkannya dalam Kristus. Dan sekarang kita pun boleh hidup di dalamnya, saudara. Segala, makanya hidup kita dalam ini juga tidak berfokus pada dunia ini, saudara. Coba tanyakan pada diri sendiri juga ketika saudara bekerja, saudara beraktivitas. Ya, tujuan saudara beraktivitas itu apa? Tujuan saudara bekerja itu apa? Apakah itu tujuannya untuk dapat rest di dunia ini? Ya, yang Adam gagal, Israel juga gagal, atau saudara sedang memikirkan hal-hal yang bernilai kekekalan juga, saudara. Ya, itulah sebabnya kita pikirkan lagi. Apa yang saudara kerjakan saat ini itu adalah means, Tuhan ya. Sudah kita katakan berkali-kali. Ibadah itu bukan means, Tuhan ya. Ibadah itu bukan sarana kepada akhir. Tapi hidup kita dalam dunia ini, ya, pekerjaan kita sehari-hari itu adalah means, ya. Cara kita makan, kita hidup, kita cuci tangan, kita kerja setiap hari itu untuk apa, saudara? Untuk menyokong hidup kita dalam dunia itu, melayani Tuhan sampai kepada kesudahan. Saudara tanyakan, menguji diri sendiri, apakah saudara sudah mengerjakan hal itu? Dan
selain kita juga menikmati hari-hari Minggu sebagai cicipannya. Setiap kali saudara menikmati hari Minggu, saudara tidak hanya mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta dari langit dan bumi, tapi juga saudara sedang mengakui bahwa saudara berbagian di dalam Sabat yang kekal itu, rest yang abadi, yang tidak ada lagi petang, tidak lagi pagi di dalamnya. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini